Kita tunggu yang lain ya. Buka kameranya. Baru 27, satu dengan saya. Kita tunggu yang lain dulu ya. Iya, Miss. Ya, Miss. Diam, boy.
Oke, sudah 40, saya rasa bisa saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. How are you today? Morning, Miss. Morning, Miss. Pagi, Miss. Ya, senang sekali saya akhirnya kita masuk ke pertemuan ke-15. Walaupun the whole meetings kita tidak tatap muka ya, itu sebenarnya saya yakin kalian maupun saya juga sedih kenapa nggak bisa tatap muka ya kan. Padahal ketika saya dapat mandat dari Buka Prodi untuk mengampu semester 1, saya tuh sangat excited sekali karena saya nggak pernah ngajar yang di semester 1. Saya selalu kebagian di semester-semester atas gitu loh. Which is mata kuliahnya ya sangat complicated. Dan berkutat dengan mahasiswa-mahasiswa yang ya itu lagi gitu loh. Saya senang ketemu yang fresh, yang baru gitu. Ya, tapi sangat disayangkan kita ketemunya virtual. Tapi saya harap, walaupun kita virtual, tapi saya harap apa yang saya sampaikan itu sedikit membantu kalian lah ya dalam belajar pronunciation, mengenal apa itu pronunciation, karena saya yakin semuanya adalah dari SMA atau SMK yang saat belajar bahasa Inggris itu tidak menyadari bahwa pronunciation itu juga perlu gitu kan. Nah, saya harap saya bisa memberikan sedikit pemahaman, semoga bisa dimengerti ya. Karena ngajar itu yang paling penting bukan pada kepintaran gurunya, bukan pada kepintaran dosanya, tetapi buat apa kalau dosanya pintar tapi nggak bisa menjelaskan kami, itu yang penting. Nah, semoga saya menjadi guru yang bisa menjelaskan sesuatu di kalian gitu, ada pahamnya sedikit lah. Kalau paham semua saya tidak pede untuk mengatakan, wah saya tuh kalau menjelaskan ke mahasiswa saya tuh paham semua loh, saya nggak pede gitu. Karena belum tentu ya kan, paham menurut saya belum tentu paham menurut teman-teman semua. Nah, sesuai dengan RPS, kalau di RPS itu atau rencana pembelajaran semester di pertemuan ke-15 adalah review. Review itu apa? Review itu menjelaskan ulang dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Ini sebenarnya mau ngapain sih gitu. Jadi mahasiswanya jadi tahu, oh kita nih selama ini belajar ini, gunanya untuk ini gitu. Nah, hari ini saya mau jelaskan itu, review materi dari pertemuan awal sampai dengan syarat untuk bisa ikut UAS, dan nanti UAS-nya apa, nanti saya akan jelaskan. Terus, oh ya, nanti kalau ada yang tanya presensinya kapan, nanti setelah Zoom ini, saya akan publish di Google Classroom seperti biasa. Kalian nanti isi untuk pertemuan ke-15 ya, karena pertemuan ke-16 nanti kalian isi setelah kalian mengumpulkan UAS. Ya, jadi bukti kalau kalian mengumpulkan UAS ya dari presensinya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya akan coba share screen. Ini masih 44, nanti boleh menyusul yang lain, atau mungkin 44 yang di sini ada berarti 43, siapa tahu ada yang bergabung seperti tadi itu yang di WA di grup kelas B kalau nggak salah ya. Kelas B dia gabung kelas A, jadi saya mulai aja deh. Karena ini Zoom-nya tidak berbayar. Nanti kalau putus di tengah jalan, nanti kita masuk lagi ya, nanti saya buatkan Zoom lagi. Alright, I start to have this. Jadi dari pertemuan pertama saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, kemudian saya menjelaskan tentang pronunciation practice-nya ini kuliahnya akan seperti apa sih gitu ya. Nah, syukur pada Tuhan kita semua dalam perkuliahan ini semua dalam on the right track. Jadi sudah sangat berdasarkan RPS sekali. Saya taat sama RPS, jadi RPS-nya di pertemuan berapa, minta apa, ya saya lakukan itu. Jadi semua on the track ya. Jadi
kalau kita belajar bahasa apapun ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, itu ada 4 keterampilan dalam berbahasa. Ini yang saya tulis ini urut ya. Pertama listening, kedua speaking, ketiga reading, keempat writing. Kenapa listening dulu? Bahasa itu pertama kali itu kita dengar melalui indera pendengaran. Kita dengar ya. Kita dengar dengan pasif, kemudian bahasa itu diolah di dalam otak ya, diterjemahkan dalam otak, proses di dalam otak ini menerjemahkan ini bahasa apa ya gitu. Kemudian di dalam otak ini berproses dalam memori, menangkap kosakata yang ada. Kemudian setelah itu secara otomatis otak akan memproduksinya dalam ucapan. Misalnya saya mengatakan satu kalimat dalam bahasa Inggris. She goes to school. Kalian dengar kan? She goes to school. Ketika saya mengatakan she goes to school, di otak kalian itu pasti ada berupa kata-kata. Apa yang kata-kata yang diucapkan Miss Monique ini apa? Kemudian kalian ucapkan dengan meniru, she goes to school, walaupun pronunciation-nya nggak sama. Nah, dari situ kita belajar reading atau membaca. Tulisan she goes to school tadi gimana sih? Nah, itu dalam reading. Setelah kita tahu tulisannya bagaimana, kita writing. Ya, jadi nanti kalau sudah di semester atas, sudah mata kuliahnya sudah penjurusan mengajar ya, itu nanti jangan kebalik ya, jangan ngajar writing dulu ya. Orang kita nggak ngerti gimana bahasanya kok kita belum dengar ya, apalagi kita belajar mengucap, apalagi kita baca, tahu-tahu menulis, ya kan? Harusnya kalau mengajar itu memberikan penjelasan dulu, mahasiswanya bisa menirukan, kemudian membaca, kemudian baru writing. Jangan tiba-tiba langsung writing aja, ya kan pusing nanti yang diajar ya. Nah, ini 4 language skill. Nah, posisi pronunciation ada di mana? Of course, karena pronunciation itu dealing with speaking, maka dia ada di speaking. Nah, ada keterampilan juga. Jadi tadi 4 ya nih ya, 4 language skill. Kemudian dalam setiap language skill, dalam setiap ini itu dibagi-bagi lagi. Ya, khusus untuk speaking, apa yang harus kalian kuasai dalam speaking? Pertama vocabulary. Kalau vocabulary ini semuanya ya, di semua aspek ini perlu. Jadi kalau yang merasa vocabulary-nya masih kurang, yuk terus digenjot ya. Gimana caranya? Ya dengan belajar mandiri ya, belajar dari film, belajar dari lagu, belajar dari kalau yang suka games ya, you can learn from a lot of things around you gitu. Pertama memang vocabulary, karena saya pernah bilang kan, if you want to speak, if you want to write well, you have to have a sufficient vocabulary. Vocabulary itu adalah bahan kalau kalian mau masak ibaratnya ya, bahan-bahannya. Gimana kalau nggak punya bahan-bahan, gimana mau masak kalau nggak punya bahan-bahan, ya. Kedua grammar. Grammar ini bisa sambil jalan belajarnya, ya. Karena kita tahu sistem tata bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu totally different. Kalau masih salah-salah di awal belajar ya wajar sekali. Saya juga masih sering salah grammar kok, ya. Even saya yang sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tetap masih salah grammar karena itu bukan bahasa kita, gitu. Tapi untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, grammar yang dasar itu perlu untuk dipelajari lebih dalam ya. Kemudian masuk ke pronunciation. Nah, ini nanti gunanya perkuliahan kita tuh nanti di sini ya. Kalian mungkin sekarang ada perkuliahan speaking ya kan, dasar basic spoken English kalau nggak salah ya. Nah, ini memerlukan ini jadi saling berkaitan. Jadi mata kuliah pronunciation ini dengan basic spoken English itu berkaitan sekali. Ya. Dosennya akan bisa menilai, oh speaking-nya
Bentian, speakingnya Inka, speakingnya Valentinus bagus, itu dinilai dari ini semua. Maka pronunciation ini mencakup itu. Gunanya di situ perkuliahan kita ini. Nah, fluency ini berkaitan dengan kelancaran. Logikanya kalau vocabulary-nya sudah bagus, sudah banyak, grammar-nya sudah tertata, pronunciation-nya juga sudah bagus. Bagus tuh artinya hampir mirip seperti native speaker ya. Tidak ada yang 100% mirip. Kecuali memang keturunan bule kayak Cinta Laura itu pasti pronunciation-nya udah A++ lah ya. Kalau kayak saya gini yang sangat medok Jawa sekali ini ya, mungkin kalau pronunciation-nya juga nggak bagus-bagus amat juga ya. Nah, kalau logikanya kalau ini semua tiga ini sudah bagus, maka ini pasti lancar. Pasti. Ya, pasti. Jadi tidak mungkin fluensi ini misalnya nih ya, vocabulary-nya ketika ini saya pura-puranya saya dosen speaking ya, karena memang saya ngajarnya speaking dulu. Vocabulary-nya dinilai misalnya 50. Grammar-nya berantakan 40. Pronunciation-nya, pengucapannya masih sesuai yang tulisannya. Padahal bahasa Inggris kan pengucapannya nggak sama dengan tulisannya, 30. Tapi tiba-tiba fluensi 80. Lah ini nggak mungkin ini. Ya, harusnya kalau memang 80 berarti logikanya di sini ini vocabulary-nya itu 80, grammar-nya 70 lah ya paling enggak. Ini pronunciation-nya 80 baru lancar ya. You can speak fluently if your vocabulary, grammar and pronunciations are good. Oke, paham ya sampai sini. Jadi gunanya itu untuk itu. Jadi kita tuh capek-capek kuliah pronunciation tuh ada gunanya loh ya, jangan dikira nggak ada gunanya. Oke, dan yang kita pelajari adalah sudah tentang segmental features dan suprasegmental features ya, seperti nampak pada apa ini namanya modul ya ejek-ejeknya modul saya ini. Saya nulis bahwa pronunciation itu adalah act atau apa namanya aksi atau bentar ini yang masuk lagi bentar. Oke. Aksi atau manner untuk mengucapkan atau melafalkan kata, ujaran atau speech ya. Speech itu pidato, speech itu omongan lah ya. Nah, sebentar, ada yang masuk lagi. Oke, saya admit. Alright. Nah, pronunciation sendiri itu dibagi menjadi 2 fitur. Ya. Pertama segmental atau phonemes, kedua suprasegmental. Phonemes atau segmental itu ada konsonan dan vowel. Kita sudah belajar juga, ya kan? Mana konsonan vowel nih? Kalian sudah belajar apa itu konsonan, apa itu vowel ya? Di sini. Walaupun memang ada yang WA saya, Miss saya nggak mudeng itu apa namanya phonetic symbol. At least you know that setiap kata dalam bahasa Inggris itu berisi tentang phonetic symbol yang sebenarnya bisa dibaca cara bacanya. Oke, ini vowel, ini konsonan. Vowel adalah huruf hidup, konsonan adalah huruf mati yang pelafalannya totally different. Oke, balik lagi ke sini. Konsonan vowel sudah dipelajari ya, ada voice, ada unvoiced, kemudian vowel itu ada single vowel. Oh, Abigail coret-coret. Ada short, ada long ya, ada diphthong. Diphthong itu yang mana ya? Nah, ini di sini ada diphthong itu adalah gabungan dari vowel bunyinya ya. Seperti nampak pada kata wait ya, nih gabungan. Kemudian coin, I ya. Like, I. Ini diphthong namanya. Kalau single vowel yang ini. Yang titik 2 ini bacanya panjang, yang ini bacanya pendek. Yang tidak ada titik 2-nya bacanya tidak dipanjangkan. Oke.
kayak sheep, sheep, bukan sheep, bukan pula, pokoknya dipanjangin ya, sheep, book, shot. Makanya ini berbeda dengan shoot, berbeda dengan shot, screenshot, bukan screenshot. Screenshot itu O-nya 1. Maka kalau kalian cari di Cambridge, dia tidak ada titik 2-nya ini. Mau bukti? Sebentar. Ini kok tidak ada. Dengan, coba ya. Nih kan? This one. Bukan screenshot ya, screenshot. Banyak yang salah, banyak sekali yang salah. Screenshot, not screenshot. Gimana cara bacanya? Bisa diklik di tanda speaker ini. Oke, nih ya, nih buktinya nih. Nggak ada tanda ini, bukan ini kan, bukan yang diftong, bukan yang ini kan titik 2 kan. Nah, oke. Sekarang ke suprasegmental. Ini juga sudah kan? Stress, kemudian intonation. Jadi ketika mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris ya, itu Miss tolong ulangi apa itu fluency. Intinya kalau vocab, grammar, oke. Fluency, oke, ada yang nanya. Kalau nggak jelas, saya senang loh kalau di chat gitu, Miss ulangi lagi, Miss kecepatan gitu misalnya. Oke, saya ulangi ya. Fluency adalah kelancaran. Ya, kelancaran. Kalau saya ngomong gini, she goes to school. Itu fluent nggak? Itu lancar nggak? Enggak kan? Terbata-bata kan? Enggak. Ya. Kalau she goes to school, itu lancar nggak? Lancar. Lancar. Itu namanya fluent atau fluency. Ini kata bendanya fluency, ya, kata sifatnya fluent, ya. Tidak fluent misalnya she go atau go. Nah, dia tuh proses mikir go atau goes. Berarti dia grammarnya belum lancar, belum oke. Misalnya lagi she. Nah, dia mikir nih, pergi itu bahasa Inggrisnya apa ya? She goes to school. Nah, dia mikir vocabulary-nya apa ya? Pergi itu apa ya? Bahasa Inggrisnya, sekolah itu apa ya bahasa Inggrisnya? Dia mikir. Berarti vocabulary-nya belum lancar. Terus, pronunciation. She goes loh. Nah, ini dia bingung pronunciation-nya apa. Ya kan? It means that dia tidak fluent, dia tidak lancar. Gitu ya. Tadi siapa yang tanya? Apakah sudah menjawab? Semoga sudah ya. Oke, lanjut. Nanti kalau belum jelas di chat aja ya, di chat itu apa yang belum jelas gitu. Oke. Tadi sampai sini ya, suprasegmental itu ada intonation, ada stress. Kita juga sudah pernah bahas mana ya intonation dan stress. Nah, stress sendiri itu adalah tekanan di mana kalau satu satu suku kata, ada gampangnya itu. Kalau satu suku kata itu tidak punya stress, ya tidak harus di stress. Misalnya fast ya fast aja, bukan fast, bukan ya fast aja. Tapi kalau silabelnya atau suku katanya lebih dari 1, 2, 3, 4, bahkan 5, itu ada penekanannya. Nah, penekanannya ada di mana? Bisa di awal suku kata ya, maksudnya ya, bisa di awal suku kata, bisa di akhir suku kata. Bisa di tengah, ya, seperti kata person. Nah, penekanannya itu tandanya adalah nadanya naik atau lebih diucapkan lebih keras dari suku kata berikutnya. Person, beautiful, information,
ya. Person, beautiful, information. She is really beautiful. She's beautiful, ya. I come with that person. She gave us information. Ya, itu kalau dalam kalimatnya. Oke, itu stress, kemudian kita masuk intonation. Intonation ini lebih kompleks ya. Kalau tadi kata, tatarannya kata, sekarang tatarannya adalah pada kalimat ya. Kalimat itu tandanya adalah ada subjek, predikat, objek. Ayo, masih ingat nggak bahasa Indonesia subjek, predikat, objek? Buka-buka masih ya. Oke. She has a dog. She has a dog. Nah, itu beda. She has a dog. Atau excuse me. Atau excuse me. Itu beda. Ya, excuse me. Kalau kalimat tanya, itu intonasinya di akhir tuh naik. Sedangkan kalau marah itu beda lagi. Excuse me. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau di WA, ya, kadang-kadang kalau WA itu kita nulis sesuatu, itu kita nggak tahu nih nadanya gimana, ya kan, dia marah atau enggak, kita mengira dia marah, padahal sebenarnya enggak. Itu karena apa? Karena nggak ada intonasinya, ya. Jadi jangan buru-buru kalau misalnya WA-an sama teman atau sama pacar, ya, jangan pacaran dulu harusnya, ya. Sama pacar atau sama dosen misalnya, ya, misalnya dosen nulis atau ngetik di grup WA. Kalian interpretasinya itu, dosen ini bercanda. Padahal sebenarnya maksudnya tuh dia marah. Kalian nggak ngerti-ngerti, ya wajar. Karena intonasinya nggak ada gitu loh. Ya kan? Wajar. Nah, itulah hebatnya intonasi. Kita bisa menebak maksud dari pembicara itu apa dari intonasinya. Ya, misalnya, do you come late? Do you come late? Itu nanya beneran. Beda dengan do you come late? Itu beda. Itu marah. Kamu telat lagi, gitu. Satunya tadi, kamu datang terlambat ya? Sama, kamu terlambat lagi. Kan beda. Nah, itu yang harus diketahui. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada beberapa jenis-jenis intonasi. Raise, falling, raising, falling, falling, raising. Nah, itu bisa kita lihat dari ini ya. Kalau dia menurun, itu berarti kalimatnya sudah selesai. Dia cuma memberikan pemberitahuan. Ya, cuma mengasih tahu. Tapi kalau intonasinya yang paling akhir itu meninggi, dia nanya. Ya, dia nanya. Terus kalau dalam kalimat yang kompleks seperti ini, I live in Ngabang, but I was born in Pontianak. I live in Ngabang, tinggi. Berarti belum selesai dia mau ngomong, ada lanjutannya lagi. I live in Ngabang, but I was born in Pontianak. Ini udah selesai nih, karena menurun. She's a doctor, but she didn't work in hospital. Nah, ini kalimat. Ini bukan she is a doctor, but she didn't work in hospital. Itu robot. Ya, kalau ngomongnya flat itu robot. Pernah dengar suara Mbak Google kan? Ya, dia itu flat sekali ya. Kamu bodoh. Kamu tidak belajar. Dia dokter, tapi dia bekerja di rumah sakit. Itu flat. Itu robot. Tapi manusia kan bukan robot. Dia punya intonasi, dia punya maksud dari intonasinya itu. Itulah kekuatan intonasi. Ya, ini pernah ada dialog ini kan. Good morning, Tony. Dia menyapa. Ya, good morning, Dewi. Itu dia menjawab, Dewi menjawab. Menjawab Dewi. Tony menjawab Dewi. Have you finished the assignment from Mr. Danny? Nanya dia. Bukan, have you finished the assignment from Mr. Danny? Itu nggak nanya, ya. Itu ngasih tahu. Tuh. Terus, Miss, maaf baru masuk soalnya baru bangun. Ya, baru bangun berarti belum mandi dong. Oke, lanjut ya. Oh my God,
Ya, bukan oh my god, itu enggak ya. Oh my god, itu ekspresi kaget. Oh my god, I forgot it. Have you? Nanya lagi, have you? Kamu udah? Have you itu kamu udah gitu. I have almost finished, but I'm a bit confused for the last question. I almost finished. Dia meninggi. Belum selesai. Saya hampir selesai nih tugasnya. Nah, tapi ada lanjutannya. Tetapi saya bingung di pertanyaan terakhir. Tanya nanya lagi, is it difficult? Ya, bukan is it difficult? No. Is it difficult? Tidak lagi, ya. Nggak nanya itu. Kalau Tony bilangnya is difficult gitu, Dewi nggak akan jawab. Karena tuh nggak kayak nanya gitu kan. Is it difficult? Gitu. No, not really. The question is about writing our opinion on online learning. I'm confused whether it is my opinion in general or only Mr. Dini's subject. Ah, I see. Nah, kalau gitu berarti udah mudah apa belum? Ah, I see. I think I got to go. I'll finish it by this afternoon. Thank you for reminding me anyway. Good luck. See you. Nah, ya. Ini intonasi. Jadi kalau meninggi dia nanya, kalau dia menurun dia statement. Tapi tidak ada yang flat ya. Tolong tidak ada yang flat. Flat itu hanya robot. Oke. Oh iya. Ketika saya pronounce ini saya ingat ya. Bahkan di semester atas pun itu nggak ngerti bagaimana cara mengucapkan thank you. Thank you itu untuk diucapkan untuk yang formal sekali. Misalnya kamu ingin mengucapkan terima kasih pada dosenmu atas informasi yang beliau berikan, ya. Jangan menuliskan thanks. Itu thanks yang ini. Bedanya thank you dengan thanks. Silahkan ucapkan thanks pada teman-teman sebaya kalian. Not to your lecturer, bukan kepada dosen kalian. Ini nggak cuma buat saya aja ya, buat yang lain supaya kalian nanti punya pengetahuan yang lain gitu loh. Ya, thank you itu formal, but then thanks itu tidak formal. Ucapkan ini pada teman-teman kalian. But then don't to your older people. Jangan pada orang yang lebih tua. Ya, bahasa Inggris itu juga ada sistem sopan dan tidak sopannya. Kalau thank you itu sopan, thanks itu untuk ke teman-teman. How are you? Dengan what's up? Tidak boleh bilang. Tidak boleh bilang. Ini beda. Ya, ada apa? Ngomong dengan saya kah? Itu jam apa? Oh, Odi? Apa? Oke, enggak. Oke, how are you? How are you itu yang formal. Ya, misalnya pernah diajar Pak Albert belum? Kalau belum mungkin nanti di semester atas ya. Misalnya kamu akan menyapa Pak Albert Rufinus ya, Ketua STKIP. How are you itu benar. But then don't what's up, Mister? Jangan, ya. Atau jangan pula what is it going? Atau how is it going? Ya. Jangan, ya. Terus, how are you? Oke, jangan what's up, jangan how is going. Oke, nah itu sih tambahan intermezzonya. Nah itu tadi, jadi sebenarnya mata kuliah kita tuh hanya itu, gitu, hanya sampai ke sini, gitu. Nah pengembangannya bagaimana kalian sendiri? Kalian juga sudah diajarkan bagaimana untuk ngecek pronunciation. Jadi setiap kali nanti kalian di kelas speaking atau nanti kalian di semester atas kalian harus presentasi pakai bahasa Inggris, ingatlah selalu sebelum presentasi menggunakan bahasa Inggris selalu cek bagaimana pronunciation-nya. Ya, selalu cek gimana sih pronunciation ini, misalnya kata manner ini gimana ya.
mengucapkan kata accepted ini gimana ya? Dicek di dictionary ya. Percaya atau tidak, sebelum saya ngajar itu saya kan selalu bikin materi, kemudian saya cek. Kalau saya nggak yakin sama pronunciation ini, saya cek dulu. Kenapa? Karena kita ngajar bahasa Inggris. Ya, kita harus punya pronunciation yang ya nggak mirip-mirip orang Inggris juga, tapi paling nggak bener lah ya. Paling nggak menyerempet sedikit bener gitulah ya. Oke, jadi mata kuliah ini berguna, ya semoga berguna ya. Semoga berguna ketika untuk memberikan awareness atau apa ya, awareness itu apa ya? Memberikan wawasan kepada kalian bahwa sebelum kita mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris, kita harus ngecek gimana pronunciation-nya dulu. Gimana stresnya, gimana intonation-nya, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa nyampe ke orang. Jangan ada misinterpretasi. Salah pengucapan, salah stres, salah intonation berakibat kepada salah pemahaman. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh ditulis di chat box ya. Sekarang kita masuk kepada tugas ya. Tugas yang selama ini kita buat. Oh, kurang 3 menit lagi nampaknya ya. Nggak apa-apa. Nanti kita kalau tiba-tiba keluar, nanti kita masuk lagi aja ya. Namanya juga nggak berbayar ya. Oke, ini untuk kelas A dulu ya. Both kelas A dan kelas B sama sih saya kira ya. Tugasnya sama sebenarnya. Selama kita pertemuan 1 sampai 15 ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus termasuk di dalamnya adalah meet 7 tugas yang harus kalian penuhi di dalam mata kuliah ini. Bagi yang mahasiswa gelombang 3 yang baru masuk, silahkan untuk mengejar kuis ini ya, mengejar tugas-tugas ini. Karena kita sudah ke pertemuan 15 nih ya. Syarat untuk bisa ikut UAS adalah memenuhi semua tugas yang ada. Itu satu. Untuk akademiknya ya, untuk syarat akademiknya adalah memenuhi tugas-tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Nah, kalau syarat administrasi keuangan ya bayar ya. Kalau itu bukan urusan saya. Itu urusan bagian keuangan, urusan saya ini di sini ya. Ini dipenuhi dulu bagi mahasiswa yang baru bergabung atau mahasiswa yang sudah lama bergabung, tapi pada saat saya posting ini ada kendala jaringan, misalnya ada kendala gadget, tadi kemarin ada yang WA saya karena WA-nya rusak ya, boleh seperti ini. Tugas pertama di tanggal 18 September nih kita buka nih, ini untuk yang kelas A ya. Ini untuk kelas A ya, yang mengembalikan tuh baru 24, sementara yang belum mengembalikan tuh 16. Nah, ini kemana? Nggak ngerti saya. Ini yang turn ini udah mengembalikan ya, udah mengumpulkan. Tetapi yang belum mengumpulkan ini ada Antonius Master, Arinda, Desi, Dila, Dilburga Wildo, lalalala, ini. Nah, ini ya. Ini belum. Terus balik lagi, mana tadi? Kemudian untuk tugas yang ini ada 11 lagi yang belum, ya. Ini. Coba dilihat lagi mana yang kalian belum kumpulin. Lah kalau kelas B gimana, Miss? Ini jangan khawatir, satu-satu ya. Nih, kelas B sama-sama kan? 6 kalau nggak salah kan? Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu 7. Berikut dengan midterm-nya, tugas untuk meeting 1 yang, udah ngembaliin semua, yeay, kelas B udah, meeting 1 udah mengembalikan semua, kelas B, tugas kedua,
itu masih 14 yang belum, yang dinilai sudah 9, yang mengembalikan terlambat ini 9, yang belum 14 banyak kali. Terus tugas yang ini, fonetik simbol ini, ada 11 yang belum mengumpulkan, 3 terlambat. Terus ini yang 1 terlambat, 14 masih belum, 27 sudah. Mid-nya masih 12 lagi, siapa nih 12 nih ya? Kita lihat 12 yang belum mengembalikan, missing nih hilang. Missing tuh nggak tahu hilang kemana ini. Belum, coba dicek lagi ya. Oke, ini yang kredit. Ups, nilainya kelihatan. Oke. Kemudian, mau yang kelas A, yang anu ya, yang mid ya. Yang mid kita lihat kelas A siapa aja yang belum ngumpulin. Mid. Oh, tinggal 8 lagi kelas A. Kita lihat siapa. Kelas A yang belum mengumpulkan tinggal 8 lagi. Ada ini, Apila, Wisda, Desi, Dila, lalala. Emang belum saya rekap sih, ya. Saya belum merekap karena saya menunggu yang lain-lain yang belum ngumpulin, gitu ya. Jadi, enaknya kita pakai Google Classroom itu kita bisa ngecek, aku udah ngumpulin belum ya? Aku ini telat belum ya? Gitu ya. Dan kita bisa ngecek di sini. Silakan dipenuhi dulu ya. Dipenuhi dulu hingga semua sudah terpenuhi. Batas waktunya kapan memenuhinya? Saya kasih waktu 2 minggu. Jadi bagi yang belum ya, bagi yang sudah ya oke aja, langsung aja. Sampai 11 Desember. Oke, 11 Desember. 11 Desember harus sudah mengejar ketertinggalan semua tugas-tugas. Tugasnya yang mana aja sih, Miss? Pokoknya yang di classwork aja, yang di tugas kelas aja. Ya, yang lain-lain nggak perlu. Ini aja. Ya, yang ada di tugas kelas aja cukup. Itu aja kalian udah pusing kan? Saya nggak mau nambah-nambah kepusingan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Dicari mana yang belum. Oke. Kalau ada teman yang belum gabung di Google Classroom, tolong dikasih tahu ya, jangan egois ya. Kalau ada yang belum gabung, kamu belum gabung ya, silahkan nih, ini kodenya gitu ya, kasih tahu ya, kasihan. Gitu ya. Terus UAS-nya gimana, Miss? Nah, ini UAS-nya. Ini masih ada waktu Pak ya? Masih. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu deh. Sebelum kita ke UAS, silahkan. Silahkan kalau mau tanya, daripada saya nyerocos terus nggak jelas-jelas. Miss, bisa jelaskan kembali tentang materi konsonan. Tasiana Inka, oke. Nah, sambil yang lain, misalnya kalau bingung tentang pengumpulan tugas tadi ya. Konsonan. Nah, konsonan itu huruf mati. Jadi ada 2 jenis, bukan huruf ya. Bunyi, kalau dalam pronunciation itu bunyi. Ada 2 bunyi, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Vokal itu huruf hidup seperti pada huruf hidup. A, I, U, E, O. Ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris nih. I, O, E, ada A-nya juga ya. Nah, masalahnya adalah untuk jenis bunyi A aja itu dalam bahasa Inggris sudah ada 3 jenis nih. O, O. E-nya sendiri juga beda-beda. E, O, E, ya. Terus U juga U, ya. Tapi artinya sama, A, I, U, E, O semua kan, ini kan. O-nya aja yang nggak ada di sini ya. O ya O aja gitu. Nah, kalau konsonan itu huruf mati seperti huruf B, C, D ya, B, C, D, F, F ya, bukan F ya, F, G, K, terus apa lagi ya? Pokoknya yang huruf selain huruf vokal ya, itulah huruf konsonan. Dia mati. Dia tidak memproduksi bunyi ya, Inka. Jadi dia nggak memproduksi bunyi, dia mati. Misalnya pada kata ini. Kalau ini
Ini huruf hidupnya ini, bunyi hidupnya ini. Konsonannya adalah ini. Sh dan peh. Nah, ini konsonan. Sh. Kalau sh gini, berarti ini lambangnya. Yang sh ini. Sh ini. Ya kan? Kemudian nulisnya berarti tadi itu lambangnya itu tadi. Aduh, gimana lambangnya kalau di PowerPoint ya? Bentar. Ini saya juga masih belajar ini. Itu berarti, oh ini. Sorry agak beda ini ya. Gini. Kemudian karena ini shape, maka dia begini. Kemudian peh. Ini bunyinya shape. Konsonannya mana berarti? Ini dan ini. Itu. Semoga jelas ya, bukan malah makin nggak jelas ya. Miss, boleh diulangi lagi tentang siapa-siapa yang belum mengumpulkan tugas kelas A. Terima kasih. Miss, kelas B juga. Oke. Nanti kalau kepotong, masuk lagi aja deh. Dulu ya. Coba disimak ya. Ini nanti saya rekam kok ya. Ini saya rekam. Terus nanti saya upload di YouTube. Nanti bisa dilihat di situ ya. Oke, satu-satu kelas A, pertemuan atau tugas 1. Siapa-siapa aja ini. Yang join ini itu yang sudah ya, yang assign itu yang belum. Ini yang belum. Tugas 1. Ya. Nanti kalau bingung nanti bisa dilihat lagi kok videonya ya. Oke, itu tugas 1. Sebentar, baliknya gimana ini ya? Saya sambil admit teman-teman kalian juga nih. Terus tugas 2. Ini tentang apa sih? Kita lihat. Oh, ini yang tentang ini. Upload foto tugas ya. Ini yang sudah. Ini yang belum. Nih. Ini yang sudah dinilai. Yang belum ini dia telat mengumpulkan, tapi belum saya nilai. Yang ini belum sama sekali. Yang ini sudah saya nilai. Kan ini kalau nilainya kan udah ada pemberitahuan, udah ada notif kan di tempat kalian? Bentar. Oke, kelas B sabar ya. Ini kelas A dulu. Ini tugas, Anda bisa mendownload soal ini. Oh, phonetic transcription. Nanti bisa kalian cek lagi ya. Yang terlambat ini, yang belum sama sekali ini. Saya nggak tahu yang ini masih aktif kuliah, enggak, saya nggak tahu. Ini yang sudah saya nilai. Tuh. Oke. Nanti bisa dilihat lagi di rekaman. Terus ini tugas yang berikutnya. Ini yang telat. Ini yang sama sekali belum. Kayaknya orang yang belum tuh sama ya. Ya itu aja kayaknya tuh. Ini yang sudah. Oke. Nanti diputar ulang ya. Oke. Terus lanjut.
tugas berikutnya midterm, mid ya ini 8 yang belum kelas A. Yang telat ini memang belum saya nilai ya. Yang telat 8 orang ini. Ini Andrian keluar masuk keluar masuk. Ini Yurian nih, saya kasih catatan nih. Rekamannya belum ada Yurian. Ini yang sudah. Ini saya senang nih, si Agrileo tuh pronunciasinya bagus. Yang lain juga punya potensi bagus sih. Karena saya yakin kok di angkatan ini tuh pasti semangat belajarnya tuh tinggi. Ini yang mengucapkan stres, ini latihan aja, tapi tetap aja dikumpulkan ya, supaya ini kan latihan untuk stres itu, supaya saya tahu, oh ini udah latihan, oh ini belum, gitu ya. Ini latihan aja memang, tapi jangan dikira saya nggak mendengarkan ya, saya dengerin, walaupun belum saya nilai. Saya cuma pengen tahu, dari penjelasan saya tuh, udah tahu belum ya? Ya ini udah. Hanya tinggal 9 yang latihan pengucapan stres yang belum tuh ini. Tuh kan, orangnya itu-itu aja. Orangnya itu-itu aja kan. Nah, ini. Next, tugas terakhir. Wah, 24 banget. Padahal terakhir kemarin ya. Nah, ini kenapa ini? Kok belum pada ngumpulin? Nah, ini yang telat, yang udah. Belum saya lihat. Belum saya lihat dan belum saya nilai. 24, gila. Padahal terakhir kemarin loh. Mungkin ada yang udah, karena jaringan, nggak apa-apa. Diulangi aja. Ya, saya masih tunggu kok. Saya tuh sabar kok. Nih. Lagi ya, tugas terakhir siapa yang belum? Nih. Belum nyampe. Siti ini keluar masuk juga nih, keluar masuk. Oke ya. Oke. Terus, udah ya berarti ya. Sekarang kelas B ya. Kelas B. Jeng jeng. Kelas B. Waduh. Pertemuan pertama. Tugas pertama. Ini udah. Ini yang belum. Ini yang belum. Ya. Lihat lagi. Kemudian ini tugas 2 yang sudah turn in. Ada yang telat, ada yang resubmit lagi. Ini yang belum. Ini yang sudah saya nilai. Oke, terus lanjut. Ini juga lumayan banyak nih yang belum. Yang sudah, dan late itu terlambat ngumpulinnya. Missing ini belum sama sekali. Yang udah ya. Yang belum ini. Oke. Next. Phonetic symbol transcription. Ini yang telat. Ini yang belum. Sama nih yang
Belum tuh yang ya itu aja. Ini yang sudah. Ini yang belum. Ulangi lagi. Oke, meet sekarang. Nah, kita lihat kelas B. 12 yang belum. Ini meet loh guys. Ini meet. Kenapa kok belum? Ini yang mengembalikan terlambat. Ini yang belum. Ini yang sudah. Oke. Kemudian stres. 17 yang belum. Ini yang sudah. Ini belum saya nilai karena latihan stres. Tapi saya sudah dengar. Saya kemarin sudah dengar sampai ini kok. Sampai ke Sulasni. Ini yang belum. Itu kan orangnya itu aja. Ini group work. Ya, ini sama aja nih kelas A sama kelas B ini sama. Banyak juga yang belum padahal sudah lewat jujitnya. Ini yang sudah. Nih yang belum 24. Oke, itu ya. Jadi segera yang belum saya kasih waktu deh 2 minggu tuh ya, udah kurang apa dah ya. Jangan ditawar lagi, 2 minggu itu sudah sangat cukup sekali untuk mengirimkan ke Google Classroom ya, 2 minggu. Terus pertanyaannya, Miss, kalau yang sudah gimana? Yang sudah langsung jalan tol, langsung mengerjakan UAS. UAS-nya itu nanti untuk teksnya saya bagikan besok di Google Classroom, tapi saya jelaskan dulu ya, gimana nantinya. Oke, ini saya stop dulu. Oke. Miss, boleh diulangi lagi? Udah ya. Miss, kembali diulangi. Udah, oke. Ada lagi? Tulis aja kalau ada ya. Oke, jadi tugasnya untuk UAS adalah sama seperti latihan yang terakhir, kalian akan saya suruh untuk satu, boleh milih, ya nanti boleh milih satu nyanyi lagu bahasa Inggris ya jangan lagu bahasa Indonesia atau bahasa Dayak juga ya kan ini pronunciation practice. Boleh menyanyikan lagu pakai bahasa Inggris. Ya, yang saya lihat adalah pronunciation stress intonation atau membaca teks berita. Ya, jadi boleh nyanyi, boleh membaca teks berita. Teks beritanya dikasih, Miss, nanti dikasih. Kalau nyanyinya terserah. Tapi kalau yang milih nyanyi, nanti saya diberikan di-upload sekalian teks lagunya ya, sehingga antara tulisan dan apa yang kamu ucapkan itu saya ngerti. Oh, misalnya Odi milih nyanyi atau Miko aja deh yang penyanyi. Miko ada nggak ya? Miko milih yang nyanyi, ya kan? Dia mau nyanyi misalnya lagu Everything I do it for you, ya kan? Everything I do it for you, misalnya gitu ya. Kasih liriknya ya, boleh kamu ketik, kamu cari di Google terus copy paste di Word ya. Nah, Word-nya itu yang kamu kirimkan ke saya. Atau kasih link Google juga nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya, males Miss copy paste ke Word, kamu kasih link Google-nya nggak apa-apa. Kamu taruh di, kamu insertkan ke link-nya ya. Itu. Terus, kalau yang milih teks berita, nanti saya berikan beberapa pilihan teks berita. Boleh milih teks beritanya. Ya, itu instruksi pertama. Kedua, Miss, gimana caranya nyanyi? Apakah direkam atau nyanyi dan baca berita apakah direkam? Iya.
direkam dalam video. Videonya diupload di sosial media kalian. Paham? Diupload di sosial media kalian. Ya, jadi yang melihat nggak cuma saya, yang melihat adalah follower-follower kalian. Sosial medianya bebas, boleh Facebook, boleh Instagram, boleh Twitter, boleh YouTube, terserah. Ya. Nah, nanti yang diberikan ke saya apa? Yang diberikan ke saya adalah linknya. Contoh caranya gini. Kamu sudah upload di Facebook ya, misalnya ya. Oke, ini saya kasih contoh mengirimkan. Ini aja deh. Ya. Misalnya mau mengirimkan. Ini cek-ceknya ya. Aduh, salah klik. Misalnya ya, saya mau kirim tugas. Ini. Nah, misalnya sudah ke Facebook, kemudian dari Facebook di-copy linknya. Nah, yang kalian masukkan linknya di sini. Nanti saya tinggal klik gitu. Klik Miss, ke layarnya tidak kelihatan, Miss. apa? Layarnya tidak kelihatan. Oh, sebentar. Oh ya. Wait, thank you. Sudah diingatkan. Bentar. Oke. Sudah? Kelihatan? Sudah, Miss. Oke ya. Misalnya sudah kalian upload di Facebook, ya kan? Kalian bisa ngopi link Facebook nggak? Di sudut kanan atas yang tempat kalian upload atau uploadan kalian tuh ada titik 3 itu nanti dipilih copy link. Nah, ini kalau kalian mengumpulkan kan tampilannya gini kan? Ya kan? Nah, sekarang coba saya mau cek-ceknya mau ngumpulin tugas gitu ya. Yang dimasukkan adalah linknya. Jadi pilih link. Pilih link dari Facebook atau Instagram ya. Yang dipilih link. Yang dikopikan linknya. Jadi nanti saya bisa langsung masuk ke sosial media kalian. Dengan catatan jangan di private ya. Nanti saya nggak bisa masuk, saya nggak bisa lihat ya. Kenapa sih kok Miss mintanya ke sosial media? Iya, supaya kalian tampil, supaya kalian percaya diri. Ya, Miss saya nggak pede. No, kalau kamu bilang terus nggak pede, sampai kapan mau nggak pede? Ya, kita semua belajar kok. Ya, saya juga pronunciation-nya kacau balau, tapi juga pede aja kemarin ngasih webinar. Pede-pede aja gitu. Kalau kalian nggak melatih kepercayaan diri kalian ya kapan gitu, mau kapan ya. Jadi nanti link dari sosial media kalian masukkan ke sini ya, di copy paste di sini, di copy dari sosial media di link sini dimasukkan. Nah, saya Erik apa sih? Saya baca lagi ya, Miss nyanyinya nampakkan muka atau rekam suara aja? Nampakkan muka dong, kan video. Terus, Miss, kalau milih nyanyi pakai musik apa enggak? Perlu pakai iringan musik? Itu additional dari kalian ya. Enggak tanpa musik juga enggak apa-apa. Yang saya lihat untuk nyanyi dan juga baca beritanya itu hanya pronunciation. Perkara nanti nyanyinya ada iringannya itu lebih bagus ya. Nanti yang senang adalah follower kalian lihatnya. Kalau saya melihatnya dari pronunciation. Yang baca berita juga gitu. Miss baca beritanya saya pakai dandan apa enggak? Ya terserah. Yang saya lihat pronunciation-nya. Terus Miss videonya boleh diedit, ditambahi tulisan caption boleh. Tapi saya tidak melihat itu ya. Saya penilaiannya tidak berdasarkan editanmu bagus atau enggak. Enggak, itu mata kuliah edit video, bukan pronunciation. Tetap yang paling utama yang saya lihat adalah pronunciation-nya. Oke. Malu, Miss, nggak apa-apa. Belajar pede, belajar percaya diri. Itu justru poinnya.
saya akan melihat kalau kamu nampakkan muka, baik nyanyi maupun baca berita, saya akan melihat pede atau enggak. Kalian lepas bagus ini virtual ya. Coba kalau saya suruh kalian tampil di panggung beneran. Nah, kan ini virtual, kalian bisa ngedit dulu. Ya. Kalian bisa ngedit dulu, ya enggak? Bisa tag berkali-kali. Oke. Pak Victor, jangan malu-malu. Iya, jangan malu-malu. Benar. Erik ngapa? Terus, Erik salahkah? Kenapa, Rik? Terus, Dancing Kronos Milos Temps. Apa sih? Miss, kalau udah dinilai, boleh langsung dihapus kah dari sosial media? Terserah, ya. Yang penting, jangan sampai kalian udah hapus, padahal saya belum menilai, ya. Nanti cemana dulu, ya. Oke? Terus, Miss, misalnya kalau udah kita posting di sosial media, apa perlu Miss tandai juga di sosial media? Boleh, ya. Kalau mau add apa Facebook atau Instagram saya, nanti saya di grup ya. Oke, boleh ditandai. Tapi boleh juga enggak, ya. Boleh juga enggak. Hanya saya minta copy linknya aja dimasukkan ke Google Classroom. Ya. Kalau memasukkan link ke Google Classroom itu gunanya untuk mengecek tadi siapa yang udah mengirimkan, siapa yang belum. Kalau nggak lewat Google Classroom tidak tahu. Suara apa ya? Tolong di-mute, Antonius Master. Tolong di-mute ya. Ini teman-temannya saya ngomong nggak bisa. Antonius Master. Thank you. Duh. Di-mute, Nak. Di-mute. Oke. Duh, itu lagi. Antonius, kamu mute dulu, Nak. Teman-temannya nggak bisa dengar nih saya ngomong apa. Oke. Saya mute sendiri. Kemudian ngomong sendiri di depan kaca atau HP, ngomong bahasa Inggris apa aja yang kita tahu nggak nyambung, hantam jak biar pede. Nah, saya seneng itu. Hantam jak. Kamu pikir follower-followermu tuh bisa pakai bahasa Inggris? Enggak. Mereka tuh juga dalam hati, wah, si Novitalis nih pinter juga ya bahasa Inggrisnya, kuliah di STKIP 1 semester, pinter juga gitu kan. Iya, hantam jak. Miss, yang baca berita hanya dikirim di GC atau sama diupload juga? Sama. Baca berita juga di video. Ya, videonya nggak lama-lama kok. Nyanyinya juga jangan satu lagu juga ya, refnya doang juga nggak apa-apa. Jadi jangan panjang-panjang. Maksimal durasi itu maksimal sekali ya. Maksimal sekali itu 5 menit. Ya, tapi juga jangan 1 detik juga ya. Maksimal ya normal tuh 2 sampai 3 menit lah ya. 2 sampai 3 menit. Ya. Terus yang di GC juga ya yang baca berita juga pakai video. Jadi cek-ceknya kalian baca berita ya. Apa namanya? Cek-ceknya baca berita, boleh dandan dulu yang cewek, yang cowok juga jangan bangun tidur terus baca berita ya. Follower kalian nanti lihat, apalagi gebetan. Nah, ini cara yang bagus untuk menggait gebetan. Wah, misalnya Bang Odi tuh pinter banget ya bahasa Inggrisnya gitu. Padahal ya belepotan sebenarnya ya kan. Tapi nggak apa-apa, hantam ja. Ya. Miss, nama IG Miss siapa? Nanti saya follow. Nanti saya beritahukan di WA grup aja ya. Sebenarnya saya tuh agak malu ya Instagram sama Facebook saya tuh isinya ya orang-orang yang saya kenal aja gitu. Tapi demi kalian ya udahlah saya buka lah ya. Miss, tapi pas di refnya kadang ada tinggi, jadi suaranya pas-pasan. Sekali lagi saya tidak menilai suara, saya menilai pronunciation. Ya, bodoh amat sama suara pas-pasan ya. Yang penting kalian pronunciation-nya bagus dan pede. Pertama poinnya adalah pronunciation. Pronunciation terdiri dari apa tadi? Dari pronunciation kata, stress, intonasi, kan? Dalam lagu emang bisa intonasinya bisa, ya. Itu kedua pede. Kan kelihatan di video kalian pede atau enggaknya. Itu, ya. Terus hantam jak tuh Novitalis udah siap nih, kayaknya siap hantam kayaknya Novitalis ya.
Oke, Miss, terima kasih, sama-sama ya. Jadi kalian boleh milih mau kalau misalnya saya nggak bisa nyanyi, Miss. Nanti takut mengganggu suara suara saya takut mengganggu follower-follower saya, menghadirkan suasana yang tidak enak dalam kehidupan mereka ya. Jangan nyanyi, baca berita aja. Kalau misalnya you are confident enough to sing, just sing. Oke? Miss, kalau baca beritanya itu boleh baca teksnya? Boleh. Yang nyanyi juga boleh ada teksnya. Maksudnya di videonya itu ada teksnya? Boleh. Kok ada teksnya? Boleh sambil bawa teks? Boleh. Ada lagi? Untuk detailnya bagaimana teks beritanya gimana besok ya saya upload ya. Saya belum narasikan itu ke PDF. Saya belum buat PDF-nya. Besok saya upload aja. Ada lagi yang mau tanya? Tulis di chat ataupun mau ngomong boleh. Silakan. Miss, saya mau nanya, kalau misalnya nadanya itu sesuai dengan nada aslinya, nggak apa-apa kan, Miss? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyanyi kan ini, Sariwati? Ya, Miss, nyanyi. Nggak apa-apa. Saya nggak ngelihat nada. Saya ngelihat pronunciation. Saya ngelihat stresnya. Saya melihat bagaimana kamu pede. Jadi saya bukan juri Indonesian Idol atau Pata Idol ya. Saya juri pronunciation, bukan juri Pata Idol. Nanti kalau ada Pata Idol bolehlah kalian ikut ya. Kalau itu dinilai nadanya, kalau ini saya menilai pronunciation sesuai mata kuliah. Ada lagi? Nampaknya Zoom sangat berbaik hati dengan saya. Saya dikasih gratisan. Jadinya bisa langsung loss. Ada lagi mumpung ini waktunya masih agak lama nih sama Zoom-nya. By the way, apakah kelas B ada kelas ini? Saya takut mengganggu kelas kalian nih. Kelas B ada, Miss. Makanya 9.15 kan? Bukan, 10. Oh, 10. Salah, lupa. Ada lagi yang mau tanyakan? Intinya gini, pertama, selesaikan tugas-tugas yang tadi ya, yang 7 ke 8 tadi ya, 7 ya, 7 tadi, ya. Silahkan, batas akhirnya tanggal berapa? 11 Desember ya, 11 Desember. 11 Desember untuk pemenuhan tugas-tugasnya. Oke. Lah, terus kalau sudah semuanya, syukur-syukur sebelum tanggal ini kalian sudah fulfill atau sudah memenuhi semuanya ya. Misalnya minggu depan atau kalian rekap besok itu boleh ya. Nah, setelah itu langsung ke UAS-nya. UAS-nya dikumpulin kapan? UAS-nya waktunya masih lama ya. UAS-nya dikumpulkannya itu tanggal, saya nggak mau mengganggu Natal kalian ya. Januari aja ya, Januari tanggal 8. Nanti saya tulis kok di di soal UAS-nya ya, tanggal 8. Enak toh? Enak. Ya kan? Siapa bilang nggak enak? Ya, nanti silahkan. Ini kalau ini tugas kalian udah selesai tanggal 11 ini, enak nih udah nyiapin Natal ya kan? Pasti kalian udah disuruh mama-mama kalian bikin kue kan? Nah, saya nggak mau ganggu. Saya soalnya juga Natalan ya kan? Saya juga nggak mau diganggu meneliti tugas-tugas meneliti tugas-tugas kalian tuh saya nggak mau diganggu ya. Maka UAS-nya nanti deadline-nya tanggal 8 Januari. Kalau sampai 8 Januari itu kalian masih telat, ya kebangetan. Kebangetannya bukan di dosennya, di mahasiswanya itu sangat kebangetan. Waktunya udah 1 bulan lebih loh. Masa masih telat aja? Kan sangat kebangetan. Ya, nanti kalau sampai ada misalnya ada yang belum mengumpulkan, terus tahu-tahu di KHS-nya nilai pronunciation-nya saya kasih D atau C gitu, terus marah.
Terus saya kok dapat segini, Miss? Lah kamu nggak ngumpulkan UAS kok. Lah kan waktunya kurang. Waktunya kurang apa? 1 bulan lebih loh. Ya kan? Habis ini kalau misalnya kalian tugasnya udah selesai semua, kalian langsung kirim kan selesai. Ya kan? Selesai sebenarnya. Kalau selesai. Gitu ya. Oke. Sekali lagi saya buka forum pertanyaan. Kalau tidak pertanyaan, nanti saya stop saja. Silahkan, mumpung di sini. Ada yang mau tanya? Miss, kalau yang lagu kan kita pilih sendiri. Terus kita ambil rekamannya sebelum UAS. Boleh dikirim duluan kah, Miss? Jadi gini, besok saya sudah membuat link tugas, di tugas kelas tuh saya sudah buat, sudah kirimkan di situ. Kalau saya sudah buka tugas kelas kan berarti kalian sudah bisa mengirimkan kan? Nah, boleh. Jadi mulai besok sudah bisa mengumpulkan. Jadi tidak perlu menunggu tanggal 8 Januari 2021. Ya, boleh langsung besok ya. Kalau hari ini belum saya buka. Hari ini saya mau menulis deskripsi tugasnya dulu. Miss, kalau lirik lagunya bisa kasih di caption langsung kah? Bisa. Ya, di mana aja boleh, di private comment pada saat kalian ngumpulin tugas juga boleh, di sosial media juga boleh, yang penting ada. Yang penting saya tuh ketika kalian nyanyi tuh saya tahu liriknya apa gitu loh. Apa yang kalian maksudkan dalam ucapan kalian tuh saya tahu gitu loh. Ya. Terus lagu kalau mana. Kalau nyanyinya sambil live gimana, Miss? Live apa? Lah kalau live, saya nggak pas live gimana? Mending recorded aja lah. Ngapain kalian capek-capek? Nanti live nggak ada yang nonton gimana? Ayo. Di recorded aja ya, jangan live. Lagu Disney lebih ke bawah suasana boleh, Disney. Lagunya Disney Beauty and the Beast. Lagu-lagu Disney itu sebenarnya favorit saya semua. I love Disney so much. Saya tuh walaupun umur saya udah begini ya, tapi I love Disney. I love Disney. Apalagi, Miss, untuk lirik lagunya udah ya. Miss, kalau yang lagu kan kita pilih sendiri. Terus udah saya jawab ya. Miss, kalau nyanyinya dari musik kita sendiri atau dari Miss? Dari musik kalian aja deh, ya. Misalnya yang pandai gitar, ya gitar. Misalnya kalau ngambil lagu dari YouTube yang karaoke juga boleh, gitu ya. Saya nggak menyediakan musik. Ya. Lagu anime, Miss. Lah, bahasa Inggris apa? Bahasa Jepang. Bahasa Inggris loh ya lagunya. Jangan bahasa Jepang. Saya bahasa Jepang tuh taunya cuman O genki desu ka? Daijoubu desu ne? Do itashimashite. Gitu doang. Ada lagi. Udah. Udah ya. Ini intinya begitu. Semoga kuliah saya ini ya sedikit banyak memberikan manfaat lah ya buat kalian. Saya tuh tidak ingin dikenal ya sebagai dosen yang gimana enggak, saya tuh enggak. Saya cuma pengen ya, bukan saya yang dikenal, tetapi apa yang saya ajarkan aja yang dikenal. Ya, saya tidak membutuhkan popularitas. Tapi saya hanya ingin ketika kalian nanti belajar speaking, ketika kalian nanti sudah masuk ke mata kuliah speaking, kalian disuruh maju sama dosennya. Saya hanya ingin kalian tuh ingat bahwa, oh kalau pronunciation, kalau speaking itu saya harus bagus di pronunciation. Gimana caranya bagus pronunciation? Ya ngecek di kamus, ya ngecek phonetic simbolnya. Gitu aja. Ya. Kemudian tolong terus tambahkan pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris ya. Khususnya pronunciation, kalian harus banyak berlatih sendiri, jangan mengandalkan pada saya. Don't rely on this class only. Jangan mengandalkan pada kelas ini saja.
Tapi you have to explore from yourself. Itulah kuliah. Itulah bedanya kuliah sama sekolah SMP SMA. Kalau SMP SMA yang dikasih gurunya ya itu dipelajari. Tapi kalau kuliah, dosennya hanya memberikan dasar, kemudian pengembangannya ke kalian sendiri. Ya, sukses tidaknya kalian belajar pronunciation ditentukan oleh diri kalian sendiri. Saya hanya memberikan cara, saya memberikan teori dasar, but then kalian sendiri yang mengembangkan. Oke, tapi saya yakin karena kalian ini kalau mengumpulkan tugas juga banyak benernya, jadi saya yakin bahwa kalian akan sukses di kedepannya. Monica kenapa? Lanjut tangan, angkat tangan, mau tanya? Kepencit, Miss. Oke. Saya lanjut ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya minta maaf kalau misalnya dalam perkuliahan saya banyak salah, banyak hilaf, ya, namanya juga manusia. Kalaupun ada yang bagus-bagus, silahkan diambil. Kalau yang enggak, ya enggak usah ya. Kalaupun kalian merasa kalian sudah jelas, sudah ngerti pronunciation itu apa, itu diri kalian sendiri, bukan saya. Itu kalian sendiri yang berusaha, diri kalian sendiri yang belajar lebih keras gitu ya. Saya hanya perantara saja. Oke. Kalau misalnya ada kurang dan lebihnya dari perkuliahan saya minta maaf. Nanti kalau di akhir semester itu biasanya Kaprodi membagikan survei kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan dosen. Silakan diisi apa adanya kalau untuk menilai saya ya. Jadi saya menilai kalian juga bisa menilai saya. Kalau saya masih nggak baik, nilai aja nggak baik, nggak masalah. Karena saya bisa tahu, oh ternyata walaupun saya menilai bahwa penjelasan saya udah jelas, ternyata ada juga yang belum jelas gitu. Berarti saya yang kurang bisa menjelaskan kepada semua orang gitu ya. Nilai aja begitu. Oke. Jadi bahasa Inggris ini menyenangkan. Jadi teruslah belajar bahasa Inggris. Tidak sulit kok. Sulit itu karena kalian sulit itu biasa orang mengatakan sulit karena belum pernah belajar. Karena baru awal. Wajar ya. Kalian udah bisa naik motor. Awal-awal naik motor dulu kalian ngira sulit kan? Aduh gimana kalau jatuh? Gimana kalau ini kepencet rem atau gimana? Tapi kalau udah ya udah luar kepala. Tarik starternya, gas, jalan kemana, bahkan bisa freestyle ya kan? Itu karena kalian udah ngerti. Bahasa Inggris juga gitu. Kalau kalian sudah ngerti, ini akan gampang. Ya, yang penting kalian suka dulu. Kalau udah suka nanti gampang lah. Ya. Dan seperti yang pernah saya katakan bahwa bahasa Inggris itu bisa mengantar kalian kemanapun. You can be a teacher, English teacher. You can be a bank officer. You can be in everything. Misalnya kalau mau jadi PNS pun juga bisa. Asal selesaikan 4 tahun. Jangan lebih. 4 tahun S1 ya. Jangan lama-lama di kampus. Dosanya bosan lihat kalian. Ya. Jangan lama-lama. Oke? Terus semangat ya. Oke? Oke. Oke, Miss. Oke, Miss. Ya, semangat ya. Semangat terus. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor ke semuanya. Thank you so much. Sekali lagi, semoga kuliah ini punya manfaat buat kalian. Saya minta maaf kalau saya punya salah ya. Kalau saya suka marah-marah, kalau saya nggak nyambung, saya memberikan penjelasan terlalu cepat, tolong dimaafkan. I wish you all the best. Okay? Bye. Bye. Thank you. Terima kasih, Miss. Thank you, Oh Miss. ya, nanti jangan lupa presensi ya. Setelah ini saya upload ke YouTube, kemudian saya sertakan di Google Classroom plus presensi. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bentar, saya mau foto Thank you, Miss. biar ada bukti kalau saya tuh ngajar gitu loh. 1, 2, 3. 1, 2. Dulu, Miss.
Hah? Mandi, Miss. 1, 2, 3. Belum mandi, Miss. Belum mandi. Cemana kuliah kok belum mandi nih? Dah. Oke, saya live ya. Saya live ya. Ya. Oke, bye. Oke.